Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walahu wa ba'd. Ikhwati fid din, buka halaman 45 ya. Buka halaman 45. Halaman 45. Sudah itu, sudah. Perhatikan ya, kawan, perhatikan. Fi bayani hukmil istihza biddin wal istihanatu bi hurmatihi. Perhatikan fi bayani hukmil istihza, di dalam keterangan hukum al-istihza bermakna mengolok-olok. Ya, istihza mengolok-olok. Jadi istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Ya, mengejek agama. Wal istihanah, al istihanah bermakna melecehkan. Ya, kalau nggak tahu artinya ditulis istihanah, melecehkan. Bi hurmatihi, dengan kehormatannya. Apa maksudnya? Nah, ini ada penjelasannya, ikhwan. Perhatikan paragraf pertama, diperhatikan. Perhatikan. Al-istihza'u biddin riddatun al-Islam. Ya, mengolok-olok di dalam agama, hukumnya adalah keluar dari Islam. Riddatul Islam itu keluar dari Islam ataupun murtad. Wa khuruju 'anid din bil kulliyah. Ya, dan keluar dari agama secara keseluruhan. Bil kulliyah itu secara keseluruhan. Qala ta'ala kul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya, rasul-rasulnya selalu berolok-olok, ya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu kamu minta maaf, ya, ta'tadiru. Kalimat ya afa, ya'fu, ya, seperti meminta maaf. Tidak perlu kamu meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, karena kamu telah kafir sesudah beriman. Perhatikan ikhwan, hadhil ayat ini, kalimat kul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un, ini la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, ini ya tadullu ala annal istihza'a billahi kufrun. Ya, dalil ini menerangkan sesungguhnya mengolok-olok agama ataupun mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, mengejek Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk bagian dari
kekafiran. Apa tadi termasuk bagian dari kekafiran? Jadi orang yang mengejek agama, maka dia telah kafir. Ya, harus antum pahami ya. Wa anal istihza'a bir rasuli kufrun. Begitu juga mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk juga bagian dari kekufuran. Wa anal istihza'a bi ayatillahi kufrun, dan termasuk mengejek kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk bagian dari kekufuran. Faman istahza'a bi wahidin min hadhil umur fahuwa mustahzi bi jami'iha. Maka barang siapa yang mengejek ataupun mengolok-olok ya di salah satu dalam perkara ini tadi, baik dia itu mengejek Allah Subhanahu wa taala, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengejek ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mengejek hadis, maka dia fahuwa mustazi, dia termasuk orang yang mengolok-olok. Jam'iha, keseluruhannya. Contoh ya. Itu kan tadi ada 3, ada beberapa macam. Mengejek Allah Subhanahu wa taala, mengejek rububiyah misalkan. Kemudian mengejek Nabi SAW, kemudian mengolok-olok ayat Al-Quran misalkan. Nah dari tiga hal tersebut, misalkan satu saja dia mengejek ataupun mengolok-olok, maka dia juga termasuk mengejek keseluruhannya. Nggak usah jauh-jauh ya kawan. Mengolok-olok ataupun menghina kaum muslimin yang menegakkan sunnah misalkan. Dan kebanyakan mereka itu bukan dari orang kafir, tapi dari golongan kaum muslimin juga. Terkadang gimana ikhwan? Kalau dulu misalkan kalau anak-anak sholat sekolah pesantren pulang ke rumah, apa dibilang? Pak Ustadz, ya kan? Pak Haji katanya. Kalau sekarang beda. Orang tamat dari pesantren teroris, radikal, yang berjenggot kambing, celana gantung dibilang kebanjiran, yang pakai cadar ninja dibilang. Ini termasuk mengolok-olok. Ninja dibilang termasuk mengolok-olok, yang mengejek. Nah secara tidak langsung dia telah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengejek ataupun mengolok-olok agama. Enggak boleh. Ya, al-istihza itu enggak boleh. Kita mau ke masjid, pakai lobi, pakai peci, misalkan. Orang sekarang banyaknya berburuk sangka. Mungkin kalau antum bawa tas besar pergi ke Carrefour, mungkin diperiksa antum. Pikirnya bom Hiroshima nanti dibawa. Ya seperti itu. Kalau sekarang orang melihat orang berpakaian soleh, dikiranya radikal. Zaman sekarang seperti itu. Tapi kalau nampak wanita tak berpakaian, oh ini viral ini. Ada orang Cina nanti terkadang pakai tank top sama pakai celana dalam aja. Udah sampai mana ini? Jadi mengolok-olok agama itu dosa. Ya. Kemudian walladzi hasala min haula'i almunafiqin annahum istahza'u bir rasul wa sahibatuhu fanazalatil ayah. Dan yang terjadi, hasala itu yang terjadi min haula'i almunafiqun, yang mereka orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya mereka itu annahum istahza'u bir rasul, mereka itu mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Maka turunlah ayat ini tadi, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un.
Makanya kemarin Ustaz sudah jelaskan, kita ketemu orang kafir dibandingkan orang munafik itu lebih bahaya ketemu orang munafik. Dia kawan kita, sholat sama kita, nggak tahu dia munafik. Ya, dia bunuh kita juga. Ketika berperang, dia di belakang kita, dia nunjuk kita. Itulah orang munafik. Ya. Mereka di depan Nabi SAW, mereka beriman. Itulah orang munafik. Tapi mereka juga mengejek Nabi SAW. Mereka katakan Nabi SAW gila, tukang sihir. Makanya bahaya. Oke. Ya termasuk ya seseorang itu, perhatikan. Perhatikan. Masih tanda tanya kan, nanti antum tanya makan antum. Perhatikan, termasuk juga al-istiza'u biddin. Ya, menganggap agama ini kurang sempurna. Ya. Contoh sepertinya orang umum itu selalu menggunakan sebelum azan dengan kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Benar enggak? Masih banyak kan seperti itu kan? Yang mereka katakan apa? Oh, ini kan baik, sebelum azan kan harus ada doanya. Kan seperti itu. Jadi menganggap agama sesuatu yang ada diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dilengkapi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian manusia menganggapnya belum lengkap, ya, maka ini termasuk al-istiza'u biddin. Ya. Ini enggak boleh. Udah ngapain dibahas lagi? Udah lewat itu. Ya terkadang seperti itu, ikhwan. Perhatikan ya. Ada seorang ustadz, misalkan ustadz kondang, misalkan ustadz yang suka ceramah. Ya. Kemudian kita yang ustadz salaf sunnah kan seperti itu, kita yang selalu dibilang jidat hitam. Ya, jidatnya hitam kan gitu. Jidat kapalan kan gitu. Ini termasuk istiza. Lantas sikap kita kepada orang yang mengelola agama, apa yang kita lakukan? Udah diam aja, banyak pahala kita. Ya. Misalkan antum dibilang, ya, apalagi orang-orang yang nggak ngerti agama, memang dia Islam Muslim, ya. Terkadang dia ucapan salam kepada kita, assalamualaikum, tapi niatnya mengejek kan gitu. Jadi lantas kita jawabnya apa? Ya udah waalaikum gitu aja. Kan kita nggak tahu ini bilangnya assalamualaikum ataupun assalamualaikum. Sama seperti yang terjadi ketika Rasulullah SAW berdua dengan Aisyah, ada yang mengatakan assam alaika. Apa artinya? Kecelakaan bagi kalian. Ya. Nabi SAW mengatakan wa'alaika. Ya. Dan juga kamu. Lantas Aisyah mengatakan ya, waalaikumsalam waalaikumsalam, langsung dibalasnya. Ya. Dan seperti itu. Kalau ada yang ngecek antum, woi teroris, udah diam aja lah. Jangan ditunjuk, nggak boleh. Ya, diam aja. Ya, jadi sikap kita seperti seorang kaum muslimin itu nggak boleh membalas ya kemungkaran. Ya, nggak boleh membalas kemungkaran. Antum misalkan uang antum dicuri, tahu orangnya, ya udahlah, ikhlaskan aja. Kalau memang dia sanggup untuk mengganti, ya udah, ganti. Ya, oke, kalau mau ganti. Kalau nggak ada duit, udah anak ikhlas. Ya, maksudnya dinasihati, jangan main pukul. Ya, yang kan ikhwan, kekerasan itu bukan menyelesaikan masalah, malah tapi menambah masalah. Antum lihat polisi, tentara itu, ada itu nembak itu mikir-mikir. Kenapa? Ya kalau mana ditembak dia hidup, dia mati. Kalau dia ditembak kemudian dia masih hidup, pasti dia balas dendam. Manusia itu ada sifat dendamnya. Apalagi orang yang
yang tidak beragama, dalam artian yang nggak paham agama. Yang antum lihat orang narkoba, orang sabu sekarang itu sama polisi itu polisi main tembak aja sekarang. Yang katanya kejar-kejaran kemudian ditembak, enggak betul itu. Yang ada banyak polisi udah dapat ditembak langsung kakinya biar nggak lari. Kan seperti itu. Ya. Ujung-ujungnya apa? Masuk penjara, keluar dari penjara, mereka bergabung komplotan para sabu, bunuh polisi itu tadi. Banyak seperti itu, balas dendam. Makanya kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Ya udah, kalau misalkan tentang antum dijahati sama keluarga misalkan, kemudian antum balas dengan kejahatan, pasti nggak selesai, karena manusia memiliki sifat dendam kan gitu. Ya, misalkan antum punya kawan, ayo perhatikan ya kawan, udah sampai jauh kali pembahasan kita. Kemudian perhatikan, ya, fal istihza'u bihadhil umur mutalazim, maka mengolok-olok, ya, di dalam perkara ini hadhil umur yang mutalazim. Yang mutalazim artinya itu diharuskan. Maksudnya apa? Falladina yastakhafuna bitauhid billahi ta'ala wa yu'azzimuna du'a ghairuhu minal amwat. Maka yang orang-orang takut kepada tauhid, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan, ya, mengagungkan tauhid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berdoa maksudnya ghairuhu minal amwat, akan takutnya kematian itu tadi. Fa idza umiru bitauhid wa nahwan 'anil syirki istakhafu bidzalika. Dan jikalau perkara tauhid, perhatikan ikhwan, ya, kemudian dia itu akan takutnya terhadap perbuatan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala katakan wa idza ra'auka ayyattakhiduna illa huzwan ahadzal ladzi ba'athallahu rasulan in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaina. Perhatikan ikhwan, jadi orang yang bertauhid, muwahhid, pasti dia itu akan takut terhadap perolok-olokan. Jadi kalau misalkan di dalam agama itu kita diejek, gak usah dibalas dengan ejekan lagi. Ya, orang Nasrani misalkan, ini ngapain umat Islam ini? Ibadah kok jengking-jengking, nungging-nungging. Kemudian orang Islam balas, daripada Tuhanmu nggak pakai baju. Dibalas lagi, Tuhanmu nggak ada, nggak nampak. Dibalas lagi, Tuhanmu pelihara domba-domba. Nggak siap-siap. Ya, daripada Tuhanmu nggak siap-siap, daripada Tuhanmu bilang haleluya, muka lu kayak buaya kan? Seperti itu, nggak usah diajak-ajak balas. Oleh karenanya, ya, kalau kita tidak senang dengan agama yang lain, ya solusinya apa ya? Kita dakwahi mereka, ya. Tapi ingat, dakwah kepada orang-orang kafir itu nggak sembarangan. Ya, nasihati pertama kan begitu. Ya, jangan antum orang itu lagi ibadah di gereja, antum datang ke gereja, antum bilang ittaqillah, antum gitu. Mati antum habis itu. Ittaqillah, ini Tuhan ini bukan Tuhan ini. Nah, antum patahkan salib mereka, antum lilin orang itu antum nyoskan ke Yesus orang itu. Ya, loncengnya antum hancurkan gitu. Bukan bagian dari dakwah itu namanya itu. Ya, itu namanya itu mengejek juga, mengolok-olok juga, enggak usah. Ya.
Mentang-mentang antum dapat jurusan jadi dai, ini harus berdakwah. Ya, setiap antum jumpai orang Nasrani, ittaqillah akhi, antum bilang itu. Ibadahmu salah, nggak nyambung jadinya. Ya. Jadi solusinya gimana, Ustaz? Ya, ajak ngobrol. Pengen tahu sih? Antum bilang, ya akhi, di Nasrani itu apa sih yang antum pelajari? Bilang gitu aja. Oh, bahas kitab ini. Tapi ingat ya, kalau antum nggak sanggup untuk mendakwai dia, lebih bagus nggak usah. Ya takutnya antum yang terkena subhat, antum yang masuk Kristen jadinya. Dibilang si kawan ini, udah antum masuk Kristen aja, diampuni dosa-dosamu. Nah, kalian ini Islam ini ngapain? Nggak boleh makan babi, nggak boleh makan anjing. Kalau kami nggak halal, nggak apa-apa. Mau cobalah ini yuk ke BPK langsung kita yuk. BPK. Ya seperti itu. Nggak sembarangan kita harus berdakwah kepada orang-orang yang kafir. Perhatikan ikhwan. Hei. Lanjut ya. Fastahzi'u bil Rasul sallallahu alaihi wasallam limanahahum 'anil syirki. Maka pengolok-olokan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang berbuat kesyirikan. Ya, sama seperti Abu Lahab, Abu Jahal, mereka katakan apa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kau inginkan wahai Muhammad di dunia ini? Harta kami berikan. Wanita yang paling cantik di kalangan Saudi ini, di kalangan Arab ini kami berikan. Berapa wanita akan kami kasih? Sarannya satu, tinggalkan agamamu. Seperti itu dikatakan Abu Jahal. Kalau antum misalnya tawarkan kayak gitu, kayak mana? Ya akhi, antum misalkan diutus di masjid berdakwah, dah, baru ada tuan kadinya bilang, tuan kadi apanya tuh, kepala desanya bilang, Pak, saya mohon kali Pak, dengan sangat, Bapak minta apa? Minta mobil Alphard, minta mobil apa aja saya kasih Pak. Terus Pak, apalagi Pak? Minta emas saya kasih, rumah saya kasih, pekerjaan nanti saya jadikan Bapak itu orang yang sukses. Kemudian Bapak mau istri berapa? Istri 4 saya kasih aja Pak. Tapi satu Pak, tinggalkan dakwah. Mau antum? Dalam hati antum, ya Allah ini darurat, ya Allah nggak apa-apa, besok saya tobat. Ya gitu. Nah, seperti itu kan. Dunia sekarang ini, aduh, kacau kali Pak. Ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Antum misalkan daring lah. Daring. Ya, ustadz yang dihalaku antum bilang assalamualaikum, akhi, laporan tahfiz saya masuk ke WhatsApp. Dah. Kemudian si doi WhatsApp antum juga assalamualaikum akhi. Pasti yang antum balas duluan yang doi itu, bukan ustadz antum kan. Nah, itulah tadi. Alah ustadz ini apalah, nanti aja lah, tahfiz kan masih gampang tuh, surat Al-Fatihah Murajaah pun masih bisa kan. Ini kan. Ah, kalau ini kan penting ini. Ya, at-tahabbub. Ya. Si doi. Bahaya, jangan coba-coba. Baik. Ya, awal mulanya kesyirikan seperti itu ya. Abu Jahal, Abu Lahab menawarkan untuk dunia kepada Nabi SAW demi meninggalkan dakwahnya, untuk meninggalkan dakwahnya. Wa mazalal musyrikuna ya'ibuna al-anbiya wa yusifuna bis-safahih, ya, bis-safaha wad-dalal wal junun idza da'awhum ila tauhid. Kemudian ikhwan, ya, dan yang terjadi orang-orang kepada orang-orang musyrikin, ya, orang-orang musyrik, orang yang berbuat syirik, orang-orang kafir, mereka itu mengejek, mengolok-olok para nabi dan rasul dengan kalimat junun,
dengan kalimat dolal, sesat. Ketika kapan? Ketika mereka berdakwah. Ya, seperti Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Yaj'alu asabi'ahum fi adanihim. Ketika Nabi Nuh alaihissalam, mereka tutup kuping, tutup mata, tutup telinga, tutup muka, semuanya ditutup. Biar enggak dengar kalimat Nabi Nuh alaihissalam. Wastaghshaw thiyabahum wasarru wastakbaru istikbara. Yaitu sampai Nabi Nuh alaihissalam itu dakwah terang-terangan nggak mempan, dakwah sembunyi-sembunyi pun nggak mempan. Itu pahitnya. Makanya terkadang orang umum ini lagi yang mengatakan, iyalah orang-orang sahabat Rasulullah itu masuk surga, kan enak hidupnya dekat sama Rasulullah. Belum tentu, Ikhwan. Ya, bahkan mereka itu adalah orang yang paling kuat imannya. Belum tentu kita hidup di zaman Rasulullah SAW kita termasuk orang yang beriman. Enggak. Abu Lahab, Abu Jahal. Ya. Siapa Nabi SAW? Mereka itu orang yang terdekat Nabi SAW. Buktinya apa? Kafir kan? Ya, itu semuanya hidayah. Enggak gampang, berat. Seperti Bilal bin Rabah, sahabat Nabi SAW. Ya, ujiannya luar biasa. Orang tuanya dibunuh. Ya, dia ditimpa pakai batu besar waktu pas masih dia jadi seorang budak. Ya, dia pun mau dibunuh. Akhirnya dia mengucapkan kalimat kekafiran. Ya, seperti itu. Zaman orang-orang itu luar biasa kekuasaannya, nggak kayak kita gini. Kita sholat pun masih dibolehkan, kita pakai baju ibadah pun masih dibolehkan, walaupun kita diejek. Tapi di zaman Nabi SAW, jumpa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah langsung dibunuh. Ya. Padahal jaminannya apa? Jaminan dari Nabi SAW, orang yang mengatakan kul la ilaha illallah, ya, kalimatun hujjatun laka. Ya, kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat pembela. Bahaya nggak? Ngeri loh. Misalkan antum ditangkap sama orang, kafir nggak kau? Ya, ku kasih uang, ku kasih harta 1 miliar, tapi kau harus kafir hari ini juga. Kalau kau gak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ku potong-potong badanmu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Yang mana itu? Pilih mana? Udahlah, nggak apa-apa ya Allah, darurat, udah nggak apa-apa, yang penting uang 1 miliar, besok kan masih bisa tobat, pasti gitu. Ya kan? Hah? Kalimat itulah subhat itu tadi, Ikhwan. Contoh, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pahalanya? Rakaatani. Ya, rakaatani 2 rakaat. Ya, qabla al-fajri afdal minad dunya wa ma fiha. Ya. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sholat sunat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Misalkan antum mau dikasih uang 1 miliar, tapi harus tinggalkan sholat subuh sama sholat sebelum subuhnya. Apa antum pilih? Ya udahlah, nggak apa-apalah. Hari ini aja kan, besok masih bisa lagi sholat subuh sama sebelum subuh, kan gitu kan? Hati itu nggak bisa dipungkiri, Wak. Ya, hati nggak bisa dibohongi, walaupun mulut itu yang berbicara. Makanya, Ikhwan, fitnah dunia itu lebih kejam. Ya, ku kasih uang 1 miliar, tapi kau harus berzina sama perempuan ini. Mau nggak? Udah dikasih uang 1 miliar tapi harus berzina. Dalam hati kita apa? Rezeki anak soleh ini. Rezekiku ini. Nah, itu. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam kayak mana itu coba? Nabi Yusuf itu luar biasa. Ya. Dikatakan di dalam enggak mubah, dibilang mubah, enggak dia haram, dibilang haram pun enggak, tapi ya dampak manfaat dan mudaratnya itu adalah manfaatnya lebih sedikit, mudaratnya lebih banyak. Itu game. Yang paling pesat adalah mudaratnya melalaikan waktu. Itu dia. Kalau game. Jam 9 berapa ini? Udah habis ya. Baik ya. Jadi itu. Ya, istihza'u biddin haram hukumnya ya, dan keluar dari agama Islam. Jadi kalau antum mau ngejek-ngejek orang, jangan, pikir-pikir dulu. Baik, ikhwan.
Barakallahu fikum, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.